Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita melanjutkan tadarus Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat segala-galanya. Dan pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan kami remamu, sehingga apa yang kami ikuti, kami lakukan pada episode kali ini, benar-benar membuat kami semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama siapkan ya. Hari ini kita akan tadarusan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 39. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, sebentar saudara. Ya, oke. Ya, Yeremia 39 ya, jatuhnya kota Yerusalem. Ya, kita akan coba membaca bersama-sama pasal 39 ayat yang ke-1 ya saudara ya, bersama saya. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam untuk mengambil jalan Taman Raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya. Bawalah dan perhatikan dia, jangan apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Perikop berikutnya. Janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan. Lagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya. Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ya. Apa tadi Bapak Ibu tidak baca ya? Coba kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat kok. Ya. Iya, ini kalimat berikut ini ya. Sebagai jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, gitu ya saudara ya. Jadi ada kalimat yang tertinggal yang di tempat saya terbaca, tapi ternyata pas saya lihat kok tidak terbaca di layar saudara. Nah, apa yang kita baca barusan adalah hal-hal yang sudah diperkatakan oleh Yeremia kepada dalam hal ini ya
Zedekia ya. Ini adalah penyerangan Babel kedua ke Yerusalem. Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Ingat kalau kita ikutin tadarusan bahwa Zedekia itu sebenarnya bukan raja. Ya. Dia menjadi raja karena Yoyakim itu dibuang ke Babel dan Raja Nebukadnezar menjadikannya raja. Zedekia ini adalah paman Raja Yoyakim. Ya, dia memang anak raja tapi dia bukan dalam terah raja. Jadi mestinya secara logika Zedekia harus berhutang budi sama Raja Babel. Dan lagi Yeremia sudah menubuatkan bahwa kamu tuh tunduk aja gitu kepada Babel, jangan berontak, jangan juga bersekutu dengan Mesir untuk berperang dengan Babel, jangan cari gara-gara gitu ya. Udah kamu akan aman nantinya. Kurang lebih begitu kata Yeremia. Tapi ya namanya orang ya, nggak tahu diuntung begitu. Tadinya bukan raja, diangkat jadi raja, malah memberontak kepada orang yang menjadikannya raja. Padahal ada seorang nabi yang mengatakan bahwa udah tunduk aja, ikutin aja alurnya. Tapi dia karena kekuasaan mungkin, karena wibawa mungkin, karena ingin dihormati mungkin, karena tekanan mungkin, banyak alasan sehingga Zedekia akhirnya lebih memilih untuk memberontak kembali kepada Babel karena mungkin sangat dipengaruhi oleh nabi-nabi yang bernubuat palsu, saudara ya. Dan akhirnya faktanya Babel menghancurkan Yerusalem. Tembok kota terbelah tadi Alkitab katakan ya. Kemudian juga rumah-rumah dibakar semuanya, istana dibakar, bait Allah dibakar, dan Raja Zedekia yang kabur akhirnya ditangkap, anak-anaknya disembelih di hadapan matanya, kemudian matanya sendiri dicungkil dan dia dibuang ke Babel dengan tangan dirantai tembaga. Semua yang diperjuangkan Zedekia dengan mimpi akan menjadi raja hebat, gone with the wind. Sirna, hilang begitu saja. Andai kata dia mau dengar Nabi Yeremia, luar biasa pasti. Dan kesalahan raja yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan itu berdampak pada masyarakatnya. Akhirnya semua orang yang tertinggal di Yerusalem itu ditangkap dan lain sebagainya, ya, dibunuh dan lain sebagainya, dan yang masih hidup dibuang ke Babel. Yang disisakan ya tinggal orang-orang miskin yang memang tidak punya kuasa apa-apa. Untuk hidup aja mereka udah susah. Ya. Jadi kalau mereka dibuang ke Babel tentu akan menyusahkan orang-orang Babel. Kenapa? Karena ini orang tidak kompeten. Ya. Antara hidup tidak, mati pun tidak. Ya. Orang miskin sekali gitu, saudara ya. Akhirnya ditinggalkan, ya udah supaya tidak jadi beban Babel juga gitu. Yang di bawahnya orang-orang yang dianggap oke. Sehingga akhirnya Yerusalem menjadi kota yang ditertawakan oleh banyak bangsa. Kemewahannya nggak ada, hancur dan seterusnya. Kesalahan satu orang raja yang tidak mendengarkan suara Tuhan, kesalahan satu orang pemimpin yang tidak mau taat sama Tuhan, merusakkan semua yang ada di bawahnya. Itu kenapa Alkitab mengatakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun. Itu semua itu turun dari atas, saudara. Ya. Berkat turun dari atas, hukuman kutuk juga turun dari atas. So, perhatikan siapa yang ada di atasmu. Ya. Siapa pemimpinmu. Siapa yang otoritasnya ada di atas saudara. Itu akan menentukan sepak terjangmu, saudara. Iya. Benar, saudara. Kalau dalam bidang sekuler, saudara harus benar-benar memilih. Jangan sampai saudara terhisap. Makanya kalau kau berada di sebuah lingkungan bisnis, pekerjaan, di mana perusahaan dan atasmu itu melakukan hal-hal yang jelas-jelas kau lihat bertentangan dengan firman Tuhan dan mereka menikmatinya. Terus dalam spiritmu, dalam rohmu, kau melihat tidak mungkin ada perubahan di perusahaanmu itu karena itu sudah menjadi hal yang sangat struktural, sudah memang mengakar, sebaiknya keluar dari perusahaan seperti itu. Sebab itu akan nanti merusak saudara dan juga tentu kalau kau terusak, maka keluargamu juga akan ikut terusak. Cari perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Pak, nggak ada Pak perusahaan yang hidup bisnisnya itu 100% ikuti firman Tuhan. Iya, mungkin saja tidak ada, ya. Karena memang seperti itulah dunia bisnis, saudara. Tapi paling tidak yang paling minim lah, kan ada, diprosentasekan aja gitu. Ya janganlah ada di under perusahaan yang 80% tuh jahat di mata Tuhan gitu ya. Ya pasti ada lah yang cuma 30 lah, 20 lah,
40 lah. Yang penting jangan yang terlalu besar dan mengganggu hati nurani saudara. Kalau yang mau ideal ya sebaiknya tidak kerja sama orang. Ya, bukalah bisnis sendiri, itu paling ideal saudara. Nah, sekarang tergantung iman saudara, saudara siap apa tidak gitu kan. Karena banyak orang yang selalu bilang sama saya, Pak, saya kerja di sini kok begini ya Pak, perusahaan saya begini, atasan saya begini, bos saya begini. Saya udah pindah ke sini ternyata begini lagi, begini lagi, begini lagi. Ya saya kalau ngelihadapin orang-orang seperti ini, saya selalu menyarankan ya pasti adalah di luar sana. Tapi kalau dia terus mengeluh, hati saya nggak sejahtera Pak. Saya kan ini kan berusaha untuk menerapkan firman Tuhan Pak, tapi perusahaan ini begini gini gini. Yang paling sederhana ya udah buka usaha sendiri. Nah, pas disuruh saya menyarankan buka usaha sendiri, tapi saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak juga tahu mau usaha apa. Ya sudahlah, saudara. Mau gimana dong? Mau jadi pengangguran begitu kan? Tentu tidak gitu ya. Jadi hidup itu harus memilih. Nah, memilihlah sesuai yang paling tidak terlalu riskan atau yang paling minim mengganggu hati nurani saudara kan begitu. Perhatikan, hati-hati, apalagi dalam pelayanan. Saudara bergereja di mana, saudara punya pendeta siapa yang kau dengar, saudara punya gembala siapa yang kau ikuti, itu akan mempengaruhi nanti di bawahmu. Sangat, saudara. Sangat. Ya. Saya kalau ngomong ini bisa berbuih-buih, karena saya sudah cukup banyak lah waktu memperhatikan pelayanannya. Ya, gembalanya model begini, semuanya pasti ya kurang lebih setipe, 2 tipe, saudara. Ya. Karena itu nggak mungkin bisa dipungkiri. Ya, kita akan menjadi kita akan mengikuti siapa yang ada di atas kita. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kau akan mirip-mirip dengan siapa yang kau ikuti. So hati-hati makanya kalau kau bergereja. Jangan cuma bergereja, ini karena soalnya gereja orang tua saya, nenek saya. Ini gereja suku saya. Ya kalau benar sih oke. Tapi kalau sudah menyimpang dari kebenaran, kau tetap di sana karena ini kau merasa ini gereja yang bangun kakekmu, opamu, eyangmu, hancurlah saudara. Perhatikan Zedekia. Ini kesalahan Zedekia kan? Kalau kita mau ngomong jujur. Yang mau mengikuti nabi-nabi palsu atau nubuatan nabi-nabi yang ternyata palsu. Bukan nabinya palsu, nubuatannya palsu. Karena kalau kita ngomongin Hananya yang Bapak Ibu kalau ikuti khotbah saya minggu lalu, Hananya ini nabi tapi dia bernubuat palsu. Ya akhirnya semua rusak. Rakyatnya habis semuanya. Tapi perhatikan tadi siapa tadi namanya? Coba kita cek lagi Yeremia pasal 39 tadi. Ada Ebed Melek yang orang Ethiopia, Sida Raja Zedekia yang nolong Yeremia keluar dari perigi atau sumur yang berlumpur itu, yang menyelamatkan Yeremia. Dia menyelamatkan Yeremia dengan minta agar Raja Zedekia mengizinkannya mengeluarkan Yeremia dari sumur itu, sebab kalau enggak katanya pasti mati. Karena dia percaya tentu akan nubuatan yang diucapkan oleh Yeremia. Dan akhirnya di tengah semua orang, sida-sida, bahkan rajanya itu dicungkil matanya dan semua teman-temannya yang bekerja di istana raja dan semua perwira-perwira dan semua pemimpin-pemimpinnya semuanya ada yang dibunuh, pangeran-pangeran bahkan dibunuh semuanya. Dia diizinkan hidup oleh Tuhan. Dan Yeremia, perhatikan baik-baik. Entah angin apa, Nebukadnezar memberikan surat perintah khusus untuk membuat agar Yeremia dibiarkan hidup. Saya yakin ada campur tangan Tuhan sehingga nubuatan Yeremia yang mengingatkan Raja Zedekia untuk tunduk sama Babel itu terdengar sama Raja Babel. Mungkin Raja Babel ketika menggempur Yerusalem mendapatkan berita ada seorang nabi mereka itu yang sudah mengingatkan agar jangan berontak kepada kita. Tapi nggak didengar, bahkan ditangkap, bahkan dipukuli.
Si Zedekia Raja Yehuda itu lebih dengar nabi-nabi yang lain, pemuka-pemuka agama yang lain dibandingkan nabi yang namanya Yeremia itu. Akhirnya ketika benar-benar Babel menaklukkan Yehuda kali kedua, Nebukadnezar memerintahkan panglima-panglimanya dan penguasa-penguasa yang diutusnya untuk menyerang Yerusalem untuk memberikan hidup kepada Yeremia. Yeremia teraniaya oleh bangsanya, tapi oleh musuhnya dibiarkan hidup. Ini kan paradoks gitu ya. Mestinya kalau ketemu musuh dianiaya, dibunuh. Sama teman-teman, sama saudaranya dijaga, dilindungi, diselamatkan. Tapi malah hal yang paradoks. Makanya kalau kita baca, saya baca Alkitab gitu, kadang-kadang saya geli sendiri gitu. Dan bukan cuma tertawa dan geli melihat paradoks ini, tapi ya membuka wawasan saya bahwa Tuhan itu punya cara yang memang aneh-aneh gitu, saudara. Itu yang membuat saya meskipun dalam tekanan, meskipun dalam situasi yang gimana gitu, saya tetap percaya ada jalan Tuhan nanti yang aneh buat saya. Apapun itu. Ya. Pasti lewat gitu aja nanti deh. Ya meskipun mungkin berat juga, tapi lewat gitu aja. Itu cara Tuhan. Apalagi kalau kita sudah introspeksi diri dan kita berusaha untuk terus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ya pasti ada aja gitu ya, saudara ya. Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi hukum tabur tua itu ada. Tidak percaya suara Tuhan, akhirnya keluarganya dibunuh dan matanya dicungkil dan berdampak pada rakyatnya juga mengalami penderitaan. Sedangkan yang percaya sama Tuhan, padahal ini orang Ethiopia. Ya kalau Bapak Ibu melihat konteksnya, mungkin dia berkulit hitam. Sida-sida juga. Ebed Melek ini kan tidak apa namanya, tidak punya kuasa atau kedudukan yang tinggi di istana Raja Zedekia. Hanya sida-sida. Sida-sida tuh Kasim gitu ya. Pembantu istana yang melayani raja dan juga semua anak-anak raja dan keluarga raja. Tapi Tuhan selamatkan karena percaya. Nah, saudara harus memilih nih, rema yang Tuhan taruhkan di hati saya, kita harus memilih sekarang ini. Memilih siapa pemimpinmu. Memilih bergereja di mana. Jangan anggap itu angin lalu, jangan anggap itu sepele. Saya mah di sini aja lah. Ya, urusan iman kan urusan masing-masing. Iya. Ya apa namanya, saya sudah nyaman di sini soal ini kan ya, saya kenal semuanya. Iya, tapi dengarkan saya. Kalau saudara merasa tempat sekarang ini meskipun kau tahu nggak benar, tapi kau tidak mau tinggalkan karena nyaman, karena keselamatan sendiri-sendiri, akhirnya kau bertahan di situ, imanmu tidak akan bertumbuh. Ya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Ya, itu yang juga sebenarnya menjadi passion saya juga, saudara. Saya tidak bergereja di tempat lain, wong saya menggembalakan gitu ya. Tapi sebagai konteks saya pemimpin gereja, gembala, saya tidak pernah mau cukup puas dengan apa yang saya miliki hari ini. Bukannya masalah dagingnya, tapi pemahaman teologi ya, tafsir saya, pemahaman iman saya nggak pernah mau berhenti gitu. Sebab tinggal tunggu mati aja kalau saya tidak lagi mendalami Alkitab dengan sungguh. Saya nggak perlu membaca buku-buku lain atau mencari teori-teori lain dengan, maafkan saya, belajar dalam dunia akademis. Saya tidak lagi mau melihat Alkitab dalam perspektif yang pendidikan sekuler. Alkitab dilihat dari sudut pandang filsafat lah, Alkitab dilihat dari sudut pandang sosiologi lah, atau yang terlalu bagaimana, karena saya dasarnya sudah tahu, Bapak. Karena itu diajarkan kan, meskipun basic. Filsafat saya belajar, meskipun tidak dalam, tapi saya tahulah filsafat itu apa, filsuf-filsuf itu yang terkenal itu siapa saja, kenapa mereka jadi filsuf, kenapa ada filsafat, itu saya mempelajari lah ya. Nggak jago, tapi dasarnya tahu. Tentang sosiologi, antropologi, ya.
Ya, meskipun saya bukan seperti antropolog yang terkenal, yang jago ilmunya, profesor, sosiolog yang terkenal gitu ya. Tapi dasarnya saya juga dapatkan itu di dalam bangku-bangku kuliah teologi saya. So, saya rasa cukup semua itu. Sekarang adalah bagaimana saya coba mendapatkan kebenaran Alkitab lebih dalam daripada sebelumnya dengan ilmu-ilmu tadi. Ya kalau saya terus kuliah nggak pernah henti ya, sekolah mulu, ya saya hanya dapat teori tapi tidak akan punya waktu untuk menggali. Ya itu fakta, saudara. Coba tanya sama teman-teman yang sekolah S1, S2, S3 teologi ya. Ada waktu mereka untuk menggali Alkitab dengan proporsi yang benar gitu. Mereka dihabiskan dengan tugas-tugas akademis, dihabiskan waktu mereka membaca buku-buku ya teologi ya. Sehingga keintiman mereka dengan Tuhan tuh pasti akan bergeser. Nggak akan sama. Ya makanya paling ideal kalau saudara mau sekolah teologi itu saudara sudah melayani. Jadi dengan melayani kita punya tanggung jawab gitu. Untuk apa? Ya untuk melayani. Berkhotbahkah? Untuk konselingin orang lah gitu ya. Hal-hal itu yang mestinya kan membutuhkan Tuhan. Jadi paling tidak Alkitab masih kita baca, Alkitab masih kita gali karena ada kebutuhan tanda kutip, memang tidak tulus sepertinya, tapi kebutuhan untuk berkhotbah. Tapi paling tidak kita gali lah Alkitab itu. Sehingga keintiman kita dengan Tuhan masih terjaga. Tapi kalau baru lulus SMA gitu ya, terus langsung ikut kuliah, kan kuliah dianggap seperti kuliah teologi seperti kuliah biasa aja gitu ya, belajar fokusnya pada nilai dan nilai A. Berapa nilai lo ujiannya? A, bangga. Ya, saya juga seperti itu, cuman saya ketika dulu masuk sekolah teologi saya udah di usia 27 tahun. Bukan anak baru lulus SMA. Jadi wawasan saya sudah cukup oke lah meskipun belum matang. Karena saya sudah melewati fase dari lulus SMA sampai saya bertobat di usia 27 itu 10 tahunan kan kurang lebih. Ya, bergumul dengan dunia, berkumpul di jalanan, wawasan yang lumayan oke, pengalaman bertemu dengan orang yang sudah cukup oke, ya. Itu agak membantu saya akhirnya. Meskipun saya belum pelayanan praktis gitu ya. Itu membantu saya untuk men-setting diri saya dengan baik. Tapi kalau anak-anak lulus SMA terus langsung kuliah, ya orientasi mereka nilai. Ya, ngejar nilai, tugas, buka buku teologi ya, baca Alkitabnya ya kalau aja. Kalau misalnya disuruh chapel atau di dalam ibadah kampus bawa renungan, ya baru buka Alkitab. Jangan bilang enggak lah, karena saya mengalami fase itu dan saya melihat semuanya seperti itu. Makanya kalau kita sudah makanya nggak semua mahasiswa yang masuk sekolah teologi itu bisa lulus. Ini menjadi sesuatu yang aneh juga ya. Memang ada saja gitu ya, kalau di kuliah manapun nggak mungkin masuk 100%, lulus 100% itu pasti ada yang gugur di tengah jalan. Tapi persentasenya yang besar tuh ya di sekolah teologi ya. Ya, saya pernah jadi dosen, saya pernah jadi mahasiswa. Di angkatan saya S1 saya itu ada 60-an lebih, 68 apa 65, saya lupa lah. Pokoknya 60-an lebih lah, satu angkatan. Tapi yang selesai STH itu nggak sampai setengahnya, saudara. Itu pun juga, maafkan saya, ada yang sebenarnya sudah DO mestinya. Karena masa kuliah STH ada yang 7 tahun, 10 tahun kan nggak mungkin nih. Tapi karena itu STT ada di bawah gereja dan orang ini melayani Tuhan di gereja itu, jadi kayaknya ada excuse gitu. Sehingga meskipun sudah 10 tahun masih bisa lulus, padahal kan mestinya nggak boleh gitu ya. Ada kurun waktu tertentu orang ini harus sudah tidak boleh lagi kuliah, tapi masih dikerjakan. Jadi di angkatan berikutnya ketika saya jadi dosen, ya yang saya terima jadi mahasiswa dan yang lulus persentasenya nggak sampai 50%. Ya mungkin 30-40 yang lulus, yang lainnya hilang di tengah jalan. Padahal yang hilang di tengah jalan itu bukan yang tidak punya motivasi. Justru saya perhatikan mereka-mereka yang punya panggilan yang bombastis gitu.
Dan bukan saja itu, meskipun sudah lulus STH, tapi yang masih terus concern dalam pelayanan praktis itu ya bisa dihitung sama jari. Saya bilang tadi di angkatan saya ada 60-an orang. Terus kemudian yang lulus ya sekitar 30-an. Jadi STH sarjana teologi ya. Tapi dari angkatan saya ini yang masih firm melayani Tuhan, masih saya tahu, dapat informasi, masih apa namanya, masih melayani Tuhan gitu, dalam artian jadi pendeta gitu ya. Itu tinggal hitungan jari. Ya. Di angkatan saya. Ya, pertiganya aja nggak ada, saudara. Hitungan jari aja nggak ada. Ya. Memang ada yang jadi guru. Memang ada yang tetap apa namanya melayani, dalam artian melayani itu ya ya kumpul-kumpul di komsel, kumpul-kumpul di persekutuan doa. Tapi bukan melayani praktis dalam artian full melayani Tuhan, ya nyemplung begitu. Mereka selalu berargumentasi, ya nggak semua orang dipanggil menjadi gembala, pendeta kayak lo, Sen. Iya sih, ya. Cuma dulu kan lo kesaksiannya mau melayani Tuhan gitu. Terpanggil untuk melayani Tuhan full. Gue denger lo kesaksian lo apa gitu. Nah sekarang kok kerjanya di bank, kok sekarang kerjanya di sekolah, kok sekarang buka usaha, kok sekarang hanya ibu rumah tangga, dan cuma sekali-sekali ada di persekutuan doa jadi pengurusnya doang. Lah itu kalau kayak gitu-gitu kan bisa dikerjain orang-orang yang tidak perlu punya gelar teologi ya kan. Jadi banyak yang akhirnya panggilannya itu gugur, bukan Tuhan yang menggugurkan, ya orang ini yang menggugurkan sendiri. Nah ini yang kita pelajari, saudara. Bahwa dalam pembahasan Yeremia ini kita mendapatkan informasi dengan clear, ya. Ya siapa di atas kita itu sangat mempengaruhi. Ya, maka ya saya meskipun ya otoritas di atas saya ya sinode, tapi kan tidak garis lurus begitu. Ya, kita ini gereja mandiri, gereja yang independen gitu ya. Ya saya mengelola the way dengan apa yang saya tahu ya. Ya sempurna nggak? Ya nggak sempurna ya. Tapi saya kelola dengan apa yang saya tahu. Tapi meskipun demikian ya saya terus mengasah diri saya. Karena tadi kalau kita nggak memiliki pemimpin yang baik ya ke bawah akan rusak. Dan saya sebagai seorang yang menyadari 1-2 orang itu jelas-jelas memposisikan diri saya pimpin, tapi kalau saya tidak upgrade diri dengan sungguh ya kacau nantinya. Dan saya punya pemimpin yakni Tuhan, di mana saya harus terus bergumul dengan Dia agar lebih bisa memahami Dia. Dan ironisnya, semakin saya belajar banyak, semakin saya belajar dalam, semakin sadar saya bahwa saya ternyata nggak tahu apa-apa. Karena banyak sekali yang saya pikir saya tadinya tahu, ternyata itu hanya tampilan luar doang, itu hanya puncak gunung es doang. Dan ketika saya gali ternyata I'm nothing. Saya nggak tahu apa-apa. Itu yang membuat saya akhirnya nggak pernah berhenti untuk mendalami. Meskipun saya sadar, semakin saya mendalami, semakin saya mengerti bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah justru karena inilah saya akan berhenti menggali. Karena saya punya pemahaman, Tuhan itu teramat luas, maha. Ya, kebenaran itu teramat luas, maha. Ya saya yang terbatas dengan fana daging ini harus punya effort khusus. Ya. Bagaimana saudara? Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan belajar dari darusan kita pada episode ini. Siapa pemimpinmu? Mempengaruhi nasibmu. Zedekia tidak percaya nubuatan Yeremia. Dampaknya seluruh rakyat Yehuda binasa dan celaka. Semoga Bapak Ibu paham dan
Diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami hari ini. Kami belajar dapat rema untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Dan ketika menjadi pemimpin, kami juga harus berhikmat dengan sungguh sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Apa yang kami baca dalam Yeremia 39 tentang Zedekia raja yang salah mengambil keputusan, dampaknya bukan saja buat dia dan keluarganya, tapi berdampak juga pada Yehuda, bangsa secara umum. Maka kami harus memahami siapa yang memimpin kami, berada di mana kami saat ini, otoritas di atas kami itu seperti apa, seperti bagaimana, siapa, sehingga kami akhirnya bisa ada dalam naungan yang benar senantiasa. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Oke. Bapak Ibu jangan lupa kita besok ada materi sekolah Alkitab yang sebenarnya juga hari Jumat ini sudah tayang episode yang hari Jumat. Nanti episode yang berikutnya tentang kedatangan Tuhan ya, itu juga akan tayang di hari Sabtu. Jadi Jumat Sabtu ada materi sekolah Alkitab. Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya jadi membership ya di channel YouTube ini. Kemudian juga saya juga akan melanjutkan materi tentang akhir zaman lainnya ya, yang akan saya tayangkan juga di sekitar hari Jumat saudara ya, atau Sabtu nantinya buat saudara yang memang menjadi member. Kita belajar banyak di setiap weekend di dalam pertemuan-pertemuan YouTube kita. Membership akan mendapatkan banyak program yang pasti akan memperkaya saudara ya. Minggu besok saya akan membuat khotbah yang cukup bagi saya memberkati saya, yakni damai sejahtera versus celaka. Ini adalah sebuah paradoks dalam iman Kristen. Ya, saya mau bagikan buat saudara supaya saudara akhirnya mengerti sebenarnya ketika Tuhan bicara soal damai sejahtera tuh maunya apa, seperti apa. Ketika Tuhan bilang celaka itu maunya apa, seperti apa. Supaya kita akhirnya bisa menyikapi setiap damai sejahtera yang kita rasakan dan setiap celaka yang mungkin sedang kita alami dengan benar. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya Tadarus Alkitab. Terus semangat dalam Tuhan. God bless you.